Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, kita kembali lagi pada diskursus ijazah Pak Jokowi. Kali ini ada perkembangan yang sangat signifikan ya, di mana kasus yang sebelumnya itu sangat heboh yang dikawal oleh Farhad Abbas, Pak Iman, mantan Wamendes di era Pak Jokowi, yang dituding sebagai orang yang bertindak membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka, sekaligus dituding memiliki ijazah palsu, termasuk gelar doktor dan profesornya dipertanyakan oleh Betor. Dan hal ini kemudian membuat Pak Iman melalui Farhad Abbas itu menggugat secara perdata terhadap Pak Iman, dan outputnya hari ini mereka berdamai, sahabat. Nah, ini tanda-tanda bahwa mereka para kucupan CCS termasuk Rismon Sianipar ini akan membusuk di penjara. Sebab Pak Iman sudah tahu betul bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apalagi dengan pernyataan dari UGM yang saya kira polisi tidak akan pernah lagi percaya, atau siapapun yang memiliki otak yang waras, bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, apalagi hasil forensik kan jelas juga dari Mabes Polri. Nah, oleh karena itu saya kira dengan damainya antara Pak Iman dan Betor ini bertanda bahwa mereka-mereka yang menuding ijazah Pak Jokowi ini betul-betul akan terperangkap masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Saya katakan tadi bahwa mereka akan membusuk di penjara karena berlapis-lapis pasalnya. Sebelum kita lebih dalam membahas soal bagaimana posisi Panji CS, kita dengarkan dulu bagaimana pasca mereka berdamai antara Pak Iman dan Betor. Persidangan ini telah mengambil satu keputusan yang tertulis dan tertulus, tercatat dari Bang Herman dan Bang Bitor. Mantap. Mantap. Dan terima kasih semua kepada semua tim. Akhirnya suatu perkara dapat putus dengan cara Berdamai. Panjang-panjang, tidak panjang-panjang, tidak saling menghina lagi. Siap. Dan memang Pak Iman sempat terjadi kelas-kelas sedikit. Ya, biasalah. Biasalah. Karena memang Pak Iman ini dari hati yang tulus dan ya gitu. Kalau Pak Garuda Bitor ini, Bapak ini orang yang tulus dan tulis. Ya, Kalau Pak Bitor orang yang polos ikhlas, tapi poles-poles. Ya, udah, selesai. Jadi gini, artinya tadi perkara ini kita sudah selesai ya, saling memaafkan, dan kita udah kita close perkara ini, dan tidak ada lagi cerita Pasar Pramuka, udah selesai. Selesai. Dan beliau nanti akan mencabut perkara ini maupun di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua, perdata dan pidana. Tapi atas ketulusan kedua belah pihak, antara Mas Paiman dan Mas Betor bersepakat bahwa diselesaikan secara peace dan damai. Maka kasus yang sekarang ini mediasi 456 ini akan dicabut atau tidak dilanjutkan oleh Mas Paiman. Silakan Bu. Ya, Soraya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini perdamaian sudah terjadi, tidak hanya terucap tapi tertulis. Jadi subhanallah, masya Allah, semoga ke depan bisa terjadi komunikasi yang lebih baik lagi, dan tidak ada lagi prasangka, praduga, dan atau apapun juga. Saya kira, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada tim kuasa hukum dari Pak Bitor dan juga kuasa hukum dari saya, Pak Dr. Farhad
dan tim. Tentunya harapan kami dengan perdamaian ini, saya akan mencabut laporan perdata dan laporan pidana di Polda Metro Jaya. Allahu Akbar. Karena Pak Bitor memang selama ini kurang data dan kilap sehingga menuduh saya mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi intinya memang diakui saya tidak tahu menahu, oleh karena itu publik biar tahu bahwa memang Pak Paiman tidak mencetak ijazah Pak Jokowi. Mengenai orang-orang lain di luar Pak Bitor ya silakan saja, tapi saya dengan Pak Bitor sudah clear, tidak ada urusan di Pasar Pramuka, dan juga bahwa sudah clear juga, sudah saya sampaikan ke pengacaranya Pak Bitor bahwa ijazah saya asli, guru besar saya asli. Saya kira itu biar publik tahu. Dan kena 9 pasal Pak. Kalau lembaga begini besarnya Komnas HAM diam, adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun, itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami yang mau dipenjarakan di Indonesia ini. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Kok diam gitu loh? Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, nggak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismon, Roy Suryo, dan Tifa. Udahlah Pak, bagaimana Bapak memiliki kanal-kanal di Komnas HAM, ya bertemu dengan anggota DPR bicarakan, bertemu dengan Presiden Prabowo bicarakan, ini sudah telak, sudah tidak bisa dibantah. Apakah anak manusia ini mau dikorbankan lagi? Keterlaluan negara ini membiarkan kami seperti tanpa pengawalan, tanpa pembelaan sama sekali. Itu tadi pernyataan dari kedua penasehat ya, termasuk Pak Imam, itu sudah betul-betul saling mengikhlaskan. Saya bisa membayangkan bagaimana hari ini posisi responsnya ini Pak Panci dan yang lain-lainnya yang hari ini terlapor di Polda Metro Jaya. Karena kalau kita melihat arah dari kasus ini, insya Allah bulan 9 atau bulan September ini akan ada tersangka. Dan itu pasalnya pasal berlapis, apalagi akhir-akhir ini kita perhatikan Roy Panci CS ini termasuk Refli Harun ini semakin menambah beban bagi dirinya. Karena apa yang dilakukan baru-baru ini banyak sekali orang yang dia sakiti, termasuk saya kira para ojol ya. Dan selain itu juga kembali speak up soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Jadi sekarang ini mereka lagi menyasar Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu saya kira memang salah satu upaya daripada pemerintah untuk mengerem congornya ini mereka semua, ya harus orang ini dikerangkeng. Sebab kalau negara tidak bisa hadir mengamankan orang-orang seperti ini, lalu siapa lagi yang diharapkan? Kan tidak mungkin hukum rimba akan kita lakukan. Seandainya hidup di zaman lalu, orang ini sudah selesai. Karena tidak ada HAM. Nah ini yang menjadi persoalan. Kalau sampai kemudian Polda Metro Jaya lelet dalam penanganan kasus ini, saya kira sudah tidak ada alasan lagi untuk menghambat ini kasus. Bahwa ada faktor kehati-hatian, iya saya percaya bahwa Polda Metro Jaya pasti sangat hati-hati, tetapi jangan karena kehati-hatian lalu kemudian lamban melakukan eksekusi, karena itu sangat berbahaya juga itu. Padahal fakta-faktanya sudah jelas. Pak Iman sendiri yang awalnya dituding memasukkan ijazah Pak Jokowi, membuat ijazah di Pasar Pramuka, kan hari ini dengan Better sudah berdamai. Artinya semakin terang bahwa tudingan Roy Suryo, tudingan Rismon Sianipar dan Dr. Tifa CS itu betul-betul omong kosong. Artinya Pak Jokowi memang dihinakan oleh mereka, dan itu secara sistemik dia lakukan. Bayangkan di mana-mana mereka kampanye soal itu. Apapun judul pembicaraannya, ujung-ujungnya pasti ijazah Jokowi palsu. Kalau kita mendengar hinaan-hinaan terhadap Pak Jokowi, ini sudah betul-betul sesak ini udara oleh hinaan mereka. Oleh karenanya ya sekali lagi saya sangat berharap ini jangan dikasih lama-lama. Sebab kalau ini dilama-lamakan, ya tahu sendirilah bagaimana rakyat Indonesia ya. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa Pak Jokowi ini punya pendukung fanatik. Jangan sampai terjadi huru-hara, baru orang lagi saling menyalahkan satu sama lain. Ini saya tidak bermaksud memprovokasi ya. Saya hanya berupaya menerangkan apa adanya,
bahwa situasi hari ini rakyat menunggu kepastian dari Polda Metro Jaya terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan, hujatan di media sosial, dan maupun ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.